Sahabat YouTube, kembali lagi dan selamat datang untuk pemirsa yang baru. Di sini saya ada showcase yang tidak bisa dingin, hanya menggumpal es di sini sedikit. Ini perkiraan bisa jadi mampet atau oli yang naik. Untuk lebih akurat, lebih baik dihidupkan dan dites dengan tang ampere. Di sini ampere sudah berkurang. Ini 0,4. Harusnya ini di atas 0,5 atau 0,6. Showcase ini memakai mesin kompresor. Lihat dari kode, ini 1/6 PK. Langsung saja ini akan saya potong di bagian pipa balik. Di sini pipa balik akan saya potong, tapi jangan terlalu dekat dengan sambungan aluminium, lebih ke sini lagi supaya nanti lebih aman saat mengelas. Untuk kondisi normal, seharusnya saat ini terpotong ada semburan gas freon. Di sini hanya angin sedikit, dari pipa atas tidak keluar angin. Kemungkinan oli terjebak di dalam evaporator dan dicoba ditutup, juga tidak keluar angin. Ini saya potong dulu bagian pipa balik yang kedua. Kedua pipa balik sudah terbuka untuk memberi dorongan angin. Ini sudah mulai ada angin yang keluar, ada tekanan sedikit, oli sudah terasa. Ini akan saya lepas dulu. Ini sudah menetes. Kemungkinan oli ini sangat banyak, jadi akan saya flushing dengan gas LPG. Ini sudah menetes terus olinya. Ini saya coba dulu, saya flushing tanpa gas LPG untuk mengecek oli. Ini ditutup. Betul banget, ini banyak banget olinya, harus di flushing dengan gas LPG. Oli ini yang menyebabkan kebuntuan pada jalur freon. Ini kan saya lepas dulu jalur kondensor, saya potong dan akan saya pasang pentil untuk mengecek kebocoran pada jalur kondensor. Pipa kondensor ini dipotong dan disambung pentil. Ini nanti disambung ke selang manifold. Dan untuk yang filter ini dilepas, nanti dimasukkan angin dan keluar ke sini, mendorong untuk mengeluarkan kotoran. Ini jarum manifold selang warna kuning yang lurus ke analyzer yang dipasang ke pentil. Ini akan saya isi angin dengan kompresor luar. Selang warna merah disambung ke kompresor luar. Saya memakai kompresor kecil alat flushingnya. Ini 1/8. Saya tidak memakai yang besar, tapi kita butuh teknik yang bisa mengeluarkan kotoran atau oli di dalam pipa-pipa ini. Sebelum di flushing, ini saya press dulu untuk mengecek kebocoran pada jalur kondensor pada pipa
Ini saya buntu. Ini diisi angin sampai mentok 200 PSI lebih. Jarum hampir sampai, kemudian nanti ditutup kerannya, selang merah dilepaskan dan angin dikurangi, diposisikan jarum yang bisa kita analisa antara kebocoran. Kalau bocor, jarum ini akan turun, dan kalau jarum ini tetap bertahan, ditunggu beberapa waktu, ini aman, artinya kondensor tidak bocor. Cek kembali setelah beberapa menit, ternyata jarum masih aman dan kondensor tidak bocor. Tinggal kita buang angin dan akan saya bersihkan, kemungkinan ada kotoran di dalamnya, dalam kondensor. Ini dipotong lagi. Alat flashing sudah siap. Ini sudah terpasang, selang masuk ke kompresor dan disambung ke kondensor yang sudah dipasang pentil. Dinyalakan dulu. Coba ditutup jari. Dan ini gas dibuka, keluar lewat sini sambil dipegang. Ini selang terasa hangat. Ini gas sudah sampai ke jari, kemudian regulator ditutup, selang ini dilepas. Ini akan mendorong angin lebih kencang. Saat dilepas ini menghisap dan pipa ini panas. Sebentar lagi ini akan saya lepaskan. Sangat kuat ini tekanan dan dilepaskan. Dan ini sudah keluar gas. Ini harus hati-hati untuk meniru cara ini. Jangan dekat dengan percikan api karena sangat bahaya. Ini saya ulang lagi tanpa gas untuk mengecek sudah bersih, tidak ada sisa kotoran lagi. Lanjut ke jalur flashing evaporator. Ini pipa roll sudah saya sambung ke kapiler dan selang gas ini sudah siap dipasang. Sama ini seperti tadi saat flashing bagian jalur kondensor. Mesin kita nyalakan dan dites ini sebelum diisi gas untuk mengetes tekanan angin. Angin sudah keluar. Selang ini disambung ke gas LPG. Kemudian regulator dibuka. Ini gas sudah mulai masuk. Sudah hangat pipa keluarnya. Ini sampai selang. Tetap terus dicek, jangan sampai terlalu panas. Pipa keluar ini mulai ditutup dengan jari. Ini sudah panas. Kemudian regulator ditutup dan selang ini warna merah dilepas.
Ini angin sudah sangat kuat mendorong. Siap dilepaskan. Wow, olinya keluar banyak banget. Saya ulang sekali lagi. Kalau sekali lagi belum bisa bersih, maka dilakukan berulang-ulang sampai bersih, sampai tidak keluar oli lagi. Ini coba dilepaskan lagi, dan dorongannya sangat kuat, masih banyak olinya. Ini harus dilakukan berulang-ulang. Saya flashing dulu. Ini sudah bersih setelah saya lakukan berulang-ulang. Oli sudah tidak keluar lagi. Ini saya tes. Sudah bersih. Tidak ada oli lagi. Lanjut ke penyambungan pipa. Ini akan saya sambung dulu, dan pipa ini kondensor ini dipasang filter yang baru, harus baru. Tapi ini teman-teman, sebelum disambung kondensor dan filter, ini harus dicek olinya. Akan saya tuang. Kemungkinan oli ini sudah berkurang. Kalau oli ini masih jernih, masih bisa dipakai, hanya berkurang bisa ditambah lagi. Tapi seandainya oli ini sudah kotor, lebih baik diganti. Olinya masih baik, ini masih jernih, ini masih bisa dipakai, tapi sudah berkurang. Untuk normalnya ini harus di atas 180 ml. Ini akan saya isi sekitar 200 ml. Olinya tinggal setengah. Ini setengah gelas air mineral. Ini hanya perlu ditambah R134. Diisi jangan over. Ini ukuran gelas air mineral 200 ml. Tinggal dimasukkan. Gampang banget ini ya teman-teman, untuk memasukkan oli dari pipa masuk. Di antara dua pipa masuk ini dipasang selang, kompresor dihidupkan, dan yang pipa yang satu ini ditutup. Ini sudah menghisap sendiri. Habis. Selanjutnya akan saya sambung pipa-pipa ini, pipa kondensor dan pemasangan filter. Ini teman-teman, sudah saya sambung filter dan pipa balik. Ini sudah saya uji tes las dengan sabun, tes kebocoran. Ini selang manifold warna kuning yang menyambung ke pentil, dan ini pipa
vakum. Saya hidupkan lagi. Sudah keluar angin dari pipa vakum. Kemudian ini keran manifold ditutup dan jarum analyzer mulai turun sampai nanti di bawah 0 PSI. Jarum sudah di bawah 0 PSI. Kemudian sambil kita menunggu angin tidak keluar lagi dari pipa vakum, kita siapkan cairan metil. Cairan metil ini saya isi 2 garis dari botol. Ini cairan anti mampet, jadi melancarkan sirkulasi freon. Bisa kita gunakan untuk mengecek ini masih ada gelembung udara. Harus ditunggu lagi sampai benar-benar tidak keluar lagi gelembung udaranya. Cek kembali, ini sudah tidak keluar lagi gelembung udara. Kemudian listrik dicabut dan cairan ini dimasukkan ke pipa vakum. Ini menghisap sendiri sampai habis. Sudah habis, kemudian ini ditutup, dipres dengan tang. Lebih sempurna lagi, ini akan saya tutup dengan las bagian ujung pipa ini. Baik teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Bisa like atau komen. Untuk bagian yang terlewat bisa ditanyakan pada kolom komentar. Kembali lagi, di sini ada freon. Ini bocor di bagian seal, maka saya ikat dengan karet. Ini freon R134 ya teman-teman. Ini dipasang lagi untuk selang warna merah. Dibuka kerannya. Kemudian sebelum masuk ke kulkas, ini dibuang dulu angin yang ada di selang merah untuk memaksimalkan freon tidak tercampur dengan udara kosong. Cukup. Perhatikan jarum, ini masih di bawah 0 PSI. Nepel dikuatkan lagi. Dan sekarang ini dibuka, jarum naik. Gas mulai masuk. Maaf, maksud saya gas freon, bukan gas LPG. Sudah cukup freon masuk, kemudian ditutup untuk keran analyzer. Ini akan saya nyalakan dan perhatikan jarum. Jarum ini bergerak turun sampai ke titik biru 0 PSI. Setelah jarum sampai ke 0 PSI, kemudian keran freon dibuka kembali. Ini freon dimasukkan lagi. Sebaiknya diisi secara perlahan, sedikit demi sedikit. Ini akan lebih baik. Sambil menunggu, ini siapkan tang ampere. Ini ampere sudah 0,5. Ini nanti sampai berjalan antara 0,5 sampai 0,7.
Untuk lebih akurat, ini kita sinkronkan antara ampere dan PSI, pipa kondensor hangat sampai ke filter pipa balik terasa dingin, dan dicek evaporator esnya rata sampai ke bawah. Ini sudah cukup. Cek kembali, ini jarum di atas 10 PSI, kemudian keran ditutup, ini 12 PSI. Sekarang dicek untuk ampere. Ampere ini jalan antara 5 sampai 7 ampere. Jalan 0607, filter hangat. Filter ini hangat dan pipa balik ini terasa dingin. Untuk bodi ini untuk showcase, ini bagian pintu, melingkar di pintu ini hangat. Sekarang dicek untuk evap, sudah dingin. Ini es sudah hampir rata, tinggal menunggu waktu saja. Sudah sampai bawah esnya. Terlihat ini saat pintu dibuka ada embun es. Ini pengisian freon sudah cukup, tinggal kita lepas jarum analyzer dan kita lepas juga untuk pentil. Pentil ini akan saya potong. Baik sahabat YouTube, sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.